Saya ingin melaporkan Andini Karisma Putri atas kelalaiannya yang tidak bisa menjaga anak saya dan membuat anak saya meninggal dalam kecelakaan, Pak. Silakan Ibu ceritakan, bagaimana kronologi kejadian? Hai penonton setia YouTube RCTI Layar Drama Indonesia, saya Glenn Kacisara, pemeran Elsa, mau mengucapkan terima kasih banyak untuk semua yang sudah setia menonton Ikatan Cinta sampai sekarang. Tonton terus ya di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Jangan lupa juga nih untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Ikatan Cinta setiap hari pukul 19.45 WIB hanya di RCTI. Oke. Sebisanya ya Pak Amar nolak gue. Tenang Elsa. Pokoknya mau atau nggak mau, gue tetap harus laporin Mbak Andin ke polisi. Biar tahu rasanya apa yang udah diperbuat sama Mbak Andin. Kalaupun Pak Amar nggak mau, masih banyak kok pengacara yang lain yang bisa nanganin kasus ini. Siapa sih yang nggak mau duit jam sekarang? Jadi seperti itu kejadiannya, Pak. Dan saya yakin Anda bisa menangani kasus ini. Mohon maaf Bu Elsa. Menurut saya kasus ini adalah kasus yang nggak mungkin Anda bisa menangkan, Bu. Maksudnya? Kenapa saya nggak bisa menangkan? Saya pilih Anda karena saya yakin Anda itu mampu. Iya, saya tahu. Saya tahu itu. Saya paham kok. Tapi setelah saya mendengar kejadian yang Anda jelaskan ke saya tadi, ini sangat jelas bahwa dalam hal ini Ibu Andin itu tidak bersalah sama sekali. Jadi sulit sekali untuk memenangkan kasus ini. Tapi Pak, Bu, sekali lagi saya minta maaf. Mungkin saya rasa saya dan tim saya tidak bisa mendampingi Anda dalam kasus ini. Kalau begitu, kami permisi dulu. Selamat siang. gimana sih? Udah 3 pengacara gue temuin setelah Amar. Tapi kenapa semuanya nolak? Nggak bisa. Gue nggak boleh nyerah. Gue akan tetap laporin Mbak Andin. Langsung ke polisi. Percaya diri sekali Bu Elsa, Pak. Dia pikir dengan segala keinginannya dia bisa memenjarakan Bu Andin. Ya itulah makanya saya nggak terima untuk kasus itu. Tapi bagaimana, Pak? Bapak akan mengatakannya kepada Pak Nino? Nggak usah. Ya kita anggap aja kalau Ibu Elsa ini sebagai klien kita dan dia minta pertolongan tapi kita menolak untuk menerima kasus yang dia sampaikan. Nah, Pak Nino jadi nggak perlu tahu. Biar urusan Pak Nino sama Ibu Elsa urusan mereka lah, keluarga mereka. Ya? Baik, Pak. Tapi untuk masalah ini berarti Pak Amar berpihak kepada Bu Andin. Coba kamu lihat. Kalau dari kacamata hukum, Ibu Elsa menuntut Ibu Andin atas dasar apa? Karena secara langsung saya sebagai saksi di TKP dan saya melihat dengan jelas di sini di mana letaknya Ibu Andin menjadi tersangka. Kita yang memilih kasus, bukan kita yang diatur. Baik, Pak. Selamat siang, Ibu. Ada yang bisa saya bantu? Saya ingin melaporkan saudari saya, Pak, yang menyebabkan anak saya meninggal dalam kecelakaan. Laporan atas nama siapa? Elsa Anindita Prastia. Saya ingin melaporkan Andini Karisma Putri atas kelalaiannya yang tidak bisa menjaga anak saya dan membuat anak saya meninggal dalam kecelakaan, Pak. Silakan Ibu ceritakan, bagaimana kronologi kejadian?
agak aneh sih, Din. Antara mimpi aku semalam sama 2 orang tadi. Nama anak itu Rahmat Alexander. Aku masih bingung sih. Coba kamu ceritain yang detail dulu deh sama aku. Ya, jadi gini. Semalam itu aku mimpiin Naila. Mimpi dia itu diadopsi sama orang lain. Tapi aku nggak bisa cegahnya. Terus tiba-tiba aku bangun, aku teriak, ya nggak sampai kaget. Jadi kamu ketemu sama bapak sama ibu yang mau ngedopsi Naila? Enggak, bukan. Kalau yang tadi itu memang mereka lagi imunisasi anaknya. Terus aku bilang sama ibunya, kalau anaknya tuh mirip banget sama dia. Tapi mereka bilang ke aku, kalau ternyata anak itu anak adopsi juga. Ya mereka nggak punya anak. Dan sebenarnya mereka juga sehat-sehat aja, nggak ada sakit apapun. Dan akhirnya mereka ketemu sama anak itu, mereka adopsi dan diberi nama Rahmat. Karena menurut mereka, anak itu memberi rahmat bagi keluarga mereka. Ya tadi sih mereka ceritanya kayak gitu. Terus maksud kamu apa? Apa ini semuanya tertuju sama kamu? Ada pertanda baik? Ya kalau aku rasa sih ada pertanda, Din. Soalnya tuh kayak beruntun gitu. Persis banget sama kayak Naila. Nama anak itu Rahmat. Namanya Naila tuh Naila Rahmat. Terus orang tuanya juga dua-duanya udah nggak ada, udah meninggal. Allah. Kok bisa ya? Ya makanya aku juga nggak tahu, Din. Mungkin ini jawaban dari Allah atas doa-doa aku sama aku. Mungkin aja ini pertanda baik buat kamu. Doa yang selama ini kamu panjatkan untuk punya anak, mungkin Tuhan mempertemukan kamu sama Naila dulu. Ya tapi sekarang balik lagi ke kamu ya, Michi ya. Kamu yang ngejalanin, kamu tahu mana yang terbaik buat kamu, dan sekarang kamu ikutin aja apa kata hati kamu aja, ya. Aku doain yang terbaik buat kamu sama Angga. Iya, semoga ya, Din ya. Maaf loh, aku jadi curhat panjang lebar gini ke kamu. Kamu datang ke sini malah jadi aku Ya nggak apa-apa. Tadi tuh aku memang pengen ketemu Catherine, terus aku telepon sama Angga, terus Angga bilang ada kamu. Ya udah, aku samperin kamu dulu. Iya, habis aku praktek ini juga aku sama Angga mau ke dinas sosial. Mau jenguk Naila. Ya. Angga juga udah cerita soal itu. Yang pasti aku seneng kalau kalian semua. Makasih ya, Din udah mau dengerin. Satu step udah gue lakuin. Berarti gue udah satu langkah lebih maju. Polisi pasti akan langsung memproses laporan gue. Lo nggak akan lolos, Mbak. Kalaupun Pak Amar kasih tahu ke Nino dan Pak Amar nolak, berarti Papa dan Nino tahu kalau gue masih melanjutkan kasus ini sendiri. Ya untuk saat ini sih gue akan coba untuk cari pengacara lain. Tapi yang terpenting sekarang, laporan udah di tangan polisi. Ricky. Apa? Gue dari kantor polisi. Gue habis bikin laporan soal Mbak Andin. Kalau Elsa ngelaporin Andin ke polisi, gue yakin penyelidikannya makin berkembang. Dan yang ada ujung-ujungnya gue yang bakalan kena. Ini nggak boleh terjadi. Mending gue saranin, lo nggak usah ngelaporin Andin ke polisi, Sa. Ntar yang ada lo kalah, percaya sama gue, Sa. Kenapa sih? Mau ikut-ikutan mereka? Mau belain Mbak Andin juga? Gue pun gak peduli ya, Rick. Gue tetap akan nuntut Mbak Andin. Gue mau ketemu sama lo siang ini, Sa. Gue share lokasinya, dan gue gak mau ada penolakan, Sa. Atau
tuh bener-bener ya. Kenapa sih dia perintah-perintah gue? Tapi gue gak ada pilihan lagi.